standar yang biasanya ditekankan ke laki-laki gitu ya. Itu membentuk itu loh. Iya kan, society. Ngapain cerita gitu? Dilahirkan menjadi seorang yang dominan dan penuh dengan power gitu. Tapi bagus banget gak sih? Lucu gak sih? Mas Ruben. Kok diam aja sih, Mas? Mas. Soalnya lelaki tidak bercerita. Lucu banget. Semua gak lucu ya, makin gak lucu ya. Udahlah. Ini kita take kedua kali gimmicknya kayak gitu. Aduh. Selamat datang di Rumah Podcast bersama saya Ruben Mahendra, ex kolektif Collaboration Space. Ada Hasna Salsabila, tepuk tangan. Hai. Ih, kenapa sih ada Hasna di sini? Aku juga gak tahu kenapa ya. Katanya kira-kira. kita akan ngobrol santai nih. Oh iya ngobrol santai aja ini. Oke, santai ya, Sesantai santai itu. ya. Ini tadi kenapa ada gimmick kacamata? Sebenarnya karena apa ya? Nah, ini Kenapa kan kira-kira? ini kita tadi sebenarnya nggak ngomongin kacamatanya, tapi poinnya nyangkut nggak tadi? Poinnya apa? Laki tidak bercerita. Nah, Oh iya. dulu. Ini penonton pada diem-diem baik sih. Kenapa sih ini? Diam-diam aja. Kenapa sih? Diam 1000 kata. Oh, lelaki. Tidak Baru bercerita. sadar gua, lelaki mereka itu, lelaki semua tuh. Oh iya benar. Tidak benar. bercerita. Oke. Masuk. Poinnya masuk. Oh iya Di masuk. situ ternyata lelaki Iya, tidak benar-benar. bercerita. Ini buat latar belakang ya, Hasna Salsabila. Ini kan kamu apa nih hubungannya sama lelaki tidak bercerita, Has? Soalnya orang itu kan sebenarnya semua itu bisa kan bahas lelaki tidak bercerita. Oh gitu ya. Nah, kalau aku lihat nih di kontenmu gitu kan, kamu katanya seorang edukator psikologi. Aduh, edukator psikologi sebenarnya nggak? Nah, apa tuh? Ya Coba sebenarnya kalau jelasin. dibilang edukator psikologi nggak tahu ya ini ketinggian atau enggak. Cuma ya emang seneng aja share-share tentang edukasi ya psikologi. Yap. Terus biasanya diminta untuk apa? Untuk ngisi-ngisi kalau misal ada penyuluhan atau ya psikoedukasi atau speaker kalau ada acara-acara yang kaitannya edukasi psikologi itu tadi. By the way, kita udah lama banget loh nggak ketemu. Iya bener, berapa tahun? Terakhir, aduh, 1 bulan yang lalu. Enggak, bukan yang itu. Oh, bukan yang Itu di balik layar. Oh, iya. Enggak, maksudnya yang benar-benar satu project itu lama banget. Pas iya, ada teater kapan ya? itu tahun apa ya itu ya? Tahun sebelum Covid kan? Iya, itu Tahun 2019 2019. enggak sih? 19. Oh, ada gitaris kita. Tahu semua ya ini. Kowe ngopo Bibian Bi? Lali aku. Melu ra sih? Enggak ikut. Faris diem aja gitar. Enggak, Faris dulu gitar. Oh iya. Aku ingat. Terus ada itu ya, Mas Dentang. Iya. Oh, Adit. Kenapa sih disamarkan kayak gitu? Oh. Karena diem. laki-laki tidak bercerita. Diem. Nggak ini jelas. ini sebelum kita ngomongin lelaki tidak bercerita ya. Ini kan kamu kan lulusan psikologi S1 ya. Terus dan sedang studi S2. Ya. Betul kan? Ya, Kalau sih, S2-nya sama di aja. apa? Sama psikologi juga. Oh, psikologi juga. Tapi apanya? Psikologi ini keluarga. Keluarga. Aduh, berkeluarga nih cuy. Psikologi keluarga. Kurang lengkap apa coba? Apa? Seorang Hasna, cantik gak? Psikologi keluarga. Males banget. Bayangin. Keibuan banget gak sih? ini loh, ini sulitnya. Ketika kita tadi ngomongin lelaki tidak bercerita, mereka itu diem dari tadi. Ke bawah suasana loh. Soalnya- Lelaki tidak bercerita, benar-benar tidak bercerita nih dari tadi. Tuh, diem kan. Tuh, lelaki tidak bercerita. Menurut kamu, kenapa laki-laki tidak bercerita? Secara ilmu nih, kalau asumsi doang kan, Iya, ya bisa nih karena ini itu. Tapi kalau Iya, secara bisa. knowledge yang bener, kenapa nih? Sebenarnya mungkin Mas Ruben juga tahu alasannya gitu ya. Karena Mas Ruben sendiri adalah lelaki ya. Oke. Ya mungkin itu karena standar yang biasanya ditekankan ke laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki itu harus kuat, laki-laki harus apa ya? Pokoknya biasanya kita sebut menjadi toxic masculinity mungkin. Toxic masculinity. Masculinity, ya nggak Apa sih? itu toxic Ya tadi itu masculinity? standar-standar yang ditekankan ke cowok-cowok. Kalau cowok-cowok tuh harus kuat gitu. Makanya ketika laki-laki bercerita nanti tuh society itu akan mikir kalau apa sih lemah banget, masa cowok apa namanya kayak gitu sih, masa cowok sedih, masa cowok nangis gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalau misal lagi sama diri sendiri juga sering nggak sih Mas Ruben nangis? Wah.
Laki-laki tidak bercerita, oh nggak boleh. Enggak. Kalau aku lelaki bercerita ini. Oh bercerita. Ini bener. Ini aku awal Desember kemarin. Jadi kan ada semacam pergolakan batin itu loh. Tapi saya juga setuju. Lelaki itu tidak bercerita. Kenapa? Saya tidak bercerita dengan masalah apa yang saya alami. Dipendam. 2 minggu saya nggak keluar rumah. Oh iya. Project ketunda. Itu kan terakhir kita sebelum tag ini kan ketemu 1 bulan yang lalu kan. Bukan 2 minggu yang lalu kan. Itu bulan November gak sih? November gak Bi? November. Ini awal Desember kejadiannya. Aku benar-benar cuma stay di rumah, tidak bercerita, main game, ngonsep, cuma berpikir sendiri aja. Bahkan mungkin orang rumah itu nggak ada yang tahu. Nah ini bisa jadi karena toxic masculinity. Itu karena apa menurutmu? Karena apa yang gimana maksudnya? Kan aku laki-laki, jelas ya, centang ya ini ya. Laki-laki centang nih. Laki nggak? Oh siap, oke, benar, aku laki. Terus tidak bercerita. Apakah karena faktor usianya? Hormon atau apa? Kalau dari Mas Ruben sendiri, malah balik tanya. Kan kalau misalnya menurut Mas Ruben sendiri kenapa Mas Ruben kemarin nggak cerita coba? Aku konselor ini. Konselor ini. sorry. Langsung Kalau ya ini. menurut Mas Ruben kenapa kemarin nggak cerita? Karena apa ya? Tapi bener loh itu, society membentuk itu loh. Iya kan, society. Ngapain cerita gitu? Karena mikir ngapain cerita. Kalau mau cerita kadang kalau cowok tuh suka curhat-curhat gak sih? Nah itu. Suka curhat-curhat gak? Ke ngomongin orang gak sih? Enggak sih. Kayak kalau cewek kan kadang ya kalau misal kita ada ya misal ada hal-hal yang mungkin sepele gitu, adalah cerita-cerita ke temen ceweknya gitu, atau misal lagi galau patah hati gitu kan cerita ke temen ceweknya, atau mungkin suka sama orang gitu bisa cerita ke temen ceweknya. Nah kalau misal cowok tuh kayak gitu juga gak? Waduh, kamu cerita nggak kalau suka sama orang? Cerita Vi, sama cerita. kamu cerita Vi. Bukan. Oke. Iya. Kalau Mas Ruben cerita nggak? Tapi gini, case-nya itu mungkin kalau hal ringan dan orangnya yang diajak cerita tepat, itu akan kita bercerita. Sebagai laki-laki akan bercerita. Tapi kalau sekiranya dapatnya ini nih siapa gitu yang ibaratnya ada orang di dekatnya tiba-tiba cerita kayak gitu juga nggak masuk akal juga kan. Ya paham. Tapi kalau kedekatannya nggak sedekat itu, ya ngapain juga cerita? Ya udah, masculinity-nya keluar. Iya, karena mungkin apa ya? Ya tadi itu stereotip gender, stigma gender. Kalau misal laki-laki itu mungkin secara hormonal lebih kuat gitu ya, terus habis secara biological lebih kuat. Jadi dia dinilai punya jadi dinilai untuk dilahirkan menjadi seorang yang dominan dan penuh dengan power gitu. Jadi ketika menunjukkan kelemahannya mungkin akan jadi akan jadi pertanyaan, kenapa sih kok kamu kayak gitu sebagai cowok, maksudnya kayak dinilai nggak cowok, nggak manly gitu. Nah, itu sebenarnya ya itu yang bangunnya society, makanya ada toxic masculinity. Kenapa laki-laki tidak bercerita ya salah satunya, dan mungkin satu-satunya ya karena toxic masculinity itu yang karena lingkungan yang membentuk yang society sendiri itu gitu. Ya nggak, kalau menurut Mas Ruben gitu nggak? Itu bisa jadi karena mau nggak mau itu lingkungan yang membentuk juga ngaruh. Kalau sebenarnya aku kan seneng ngobrol, itu seneng aku. Tapi di keluargaku sendiri aku tuh jarang ngobrol. Tipe yang jarang ngobrol. Makanya ketika bikin kayak gini, ngobrol konten itu aku seneng banget. Jadi ketika ada diskusi jadi sesuatu yang belum terceritakan itu bisa terceritakan dengan baik. Tapi kan kadang ada case-case tertentu yang kita lagi down gitu. Ya memang kalau bisa masih ditahan. Aku salah gak sih ngomongnya? Masih bisa ditahan. Tahan aja gitu. Dulu waktu kecil pernah gak sih dimarahin karena nangis? Terus kayak apa sih nangis kayak tantrum gitu ya? Kayak nangis tanda kelemahan kayak gitu-gitu loh. Kayaknya pernah deh. Nah kayak gitu-gitu tuh hal yang mungkin membangun juga toxic masculinity. Sebenarnya kadang juga di perempuan juga kadang ada beberapa keluarga yang bilang kalau nangis tuh tanda kelemahan. Nah itu tuh mulai dari situ mungkin tercipta juga toxic masculinity. Tetanggaku gitu. tuh ada loh yang punya anak kecil gitu kan. Dia jadi gini, ini ada kakeknya neneknya gitu kan.
ada yang berkeluarga, kakek nenek ini punya anak 2, cewek-cewek, paham nggak? Terus punya putu, punya cucu kan, ini cucunya cewek-cewek, mereka nikah muda semua. Oh, terus. Tapi lingkungan yang kebentuk dari dulu, orang tuanya itu tipe yang ada nangis dikit marah, nangis Iya, dikit marah, nangis dikit marah. Bahkan pola asuh itu ke bawah sampai ke anak cucunya. Itu pola tersebut, ini secara ilmu gimana ya? Saya mau bertanya juga ini. Tiba-tiba. Itu apa penjelasannya ya? Kenapa pola asuh itu bisa secara turun-temurun pola yang sama? Ya karena dia dibentuk, kalau yang tadi soal itu yang emosi itu tuh sebenarnya lebih ke, jadi aku pernah baca buku soal emotional immature parent. Jadi emang orang tua yang mungkin belum secara secara emosional itu belum matang gitu, secara emosional belum matang, mereka mungkin akan menganggap ketika anaknya itu nangis itu tuh bakal jadi ancaman buat dia, dan dia tuh anxious sendiri gitu loh. Dia takut kalau anaknya nangis terus, makanya dia marah, dia nggak ngerti gimana cara menghandle anak itu nangis, makanya Oke, marahnya itu karena takut kalau nggak bisa menghandle. Sebenarnya mungkin ketidaksanggupan dia menghandle anak, padahal sebenarnya nangis itu kan hal emosional yang wajar, emosional yang apalagi anak-anak ya, anak-anak kan memang maksudnya emosi-emosi yang memang itu tuh manusiawi gitu di anak-anak, sampai besar pun juga itu hal yang manusiawi, kayak menangis, mungkin ketawa juga. Ada beberapa orang tua yang mungkin menganggap itu sebagai ancaman buat dia, makanya dia panik terus akhirnya marahin anaknya, dan itu bikin anaknya jadi merasa bahwa rasa amannya dia di keluarga jadi berkurang, terus akhirnya dia merasa kayak aku nggak bisa nih nangis sama keluargaku, jadi aku jadi aku kayaknya nggak perlu karena aku takut dimarahin. Terus pada akhirnya nanti dia jadi memendam perasaannya, terus dia jadi nggak terbuka sama orang tuanya, karena ya dia merasa bahwa ketika dia menunjukkan ekspresinya itu menjadi sebuah bumerang juga buat dia sendiri, karena dia dimarahin juga kan. Nah itu, dan kalau misal kenapa sih kok bisa turun temurun, ya karena itu pola yang dia buat gitu kan, pola yang dibuat orang tuanya, yang dia tahu ya selama ini, yang dia lihat ya orang tuanya kayak gitu cara menghandle tangis, jadi mungkin dia juga akan melakukan itu hal yang sama ya kan. Kalau di psikologi anak tuh kita lahir tuh sebagai tabula rasa itu, tahu sih? Tahu. Yang kosong banget itu ya. Jadi kita ya gimana kita berjalan tumbuh sebagai manusia, ya mungkin faktor pertamanya emang dari keluarga nggak sih? Dari keluarga ya. Mungkin Mas Ruben juga belajar sekolah kalau pertama itu memang di keluarga. Dan itu ngaruh banget, apalagi di 6 tahun awal kehidupan anak 5 itu. apa 6? 5 apa 6 ya, pokoknya di awal-awal itu ya Mas ya, ingat gak sih? Golden Di age. awal-awal kehidupan itu, di awal kehidupan itu juga ngaruh banget gimana anak itu tumbuh. Kayak mungkin ketika dia merasa tidak disupport secara emosional, dia akan merasa emotional loneliness. Kenapa sih tipe mulu ini mulut? Loneliness. Terus dia mungkin gak membangun secure sama ruang aman sama keluarganya. Jadi dia tumbuh ya jadi orang yang kayak gitu. Terus kenapa turun temurun ya karena itu yang biasa dilihat, jadi yang dia tahu ya kayak gitu cara menghandle marahnya anak kayak gitu. Ya, ini tentang immature ya, tentang kedewasaan orang tua. Terlebih lagi ketika kamu ngomongin tentang apa yang diambil, sekarang kan fokusnya belajar tentang psikologi keluarga. Nah ini kita coba bedah ya, mungkin kan bisa dari anaknya, bisa dari orang tuanya, ataupun lingkungan di sekitarnya. Ini kan aku dapat data ini tentang kesehatan mental generasi muda. Ini katanya tuntutan sosial atau eksternal itu memang pemicu meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan generasi muda. Ini banyak sekali loh kasus-kasus. Iya benar. Bahkan beberapa bulan yang lalu di kota saya sendiri nih ya, di Kulon Progo pun ada beberapa kasus bunuh diri. Ya, benar. Aku nggak tahu kalau di luar Kulon Progo ya. Soalnya yang sering muncul di FYP ku yang kedaerahan biasanya. Ini faktornya apa? Apakah ada hubungannya dengan lelaki tidak bercerita yang kita omongin di awal tadi, atau karena pola asuhnya, atau karena faktor lain? Sebenarnya soal bunuh diri itu faktornya bisa macam-macam ya Mas, karena itu benar-benar subjektif banget gitu. Kayak kita nggak pernah tahu juga faktor dia apa. Kadang juga karena percintaan, kadang karena hubungan keluarga, kadang karena macam-macam ya, karena faktor kerjaan juga bisa gitu, atau dia merasa gagal gitu, atau apapun itulah. Nah tapi yang jelas tadi kalau misal kita hubungin sama lelaki tidak bercerita, maksudnya kondisi di mana
sebenarnya perempuan dan laki-laki tuh punya punya potensi yang sama untuk merasakan stres gitu kan. Mungkin nggak cuma laki-laki, nggak cuma perempuan, mungkin semuanya juga pernah merasakan stres. Dan mungkin ketika stres itu kan hal yang kita butuhkan itu kurang lebih selain dari faktor protektif dari diri kita, kayak faktor protektif itu maksudnya kekuatan kita kan tetap punya kekuatan ya, maksudnya di antara semua karakter kita itu kan pasti ada karakter yang memperkuat diri kita, yang pada akhirnya kita bisa hidup berjalan terus sampai berkembang, tumbuh gitu kan. Tapi juga ada selain dari dalam diri kita, itu yang juga sangat penting itu sebenarnya dukungan dari orang-orang sekitar. Itu penting banget. Jadi banyak jurnal kemarin aku juga sempat baca, dan aku juga pernah meneliti soal resilience kemarin. Ini belum lama ini banget. Itu tuh ya resiliensi itu apa teman-teman? Resiliensi itu kemampuan kita untuk kuis dadakan. Resiliensi itu apa teman-teman? Resiliensi itu kemampuan kita untuk bertahan, mengelola tekanan, terus kita juga bisa keluar dari masalah-masalah dan terus akhirnya bangkit kembali dan menyusun semuanya kayak ya udah oke aja gitu. Bangkit dari masalah gitu. Analoginya seperti bola bekel. Ya gitu. Terus membal. Terus habis itu juga ya tadi bangkit. Kita kan pasti ketemu masalah ya, dan kemampuan kita untuk bertahan dan bangkit lagi lah intinya, itu resilient kayak gitu. Dan mungkin ketika kita resilient, ketika kita mau menyusun resilient itu, gimana cara kita resilient tuh ya salah satunya faktornya tuh ya dukungan orang-orang sekitar. Dan dukungan orang sekitar tuh ya bisa melalui bercerita, bisa melalui ya support dari mereka. Kadang kan kita mungkin teman-teman kita berusaha untuk peduli, tapi kalau kita sendiri menutup diri, mungkin mereka juga nggak tahu ya kita ada masalah apa. Makanya tuh laki-laki tidak bercerita tuh sebenarnya ya cukup riskan gitu, cukup riskan kalau misal kita meneruskan budaya itu gitu. Itu karena ya tadi itu, karena dukungan selain dari diri kita sendiri, ya dukungan dari orang sekitar gitu. Tuh ya tadi kayak bercerita, terus habis itu dukungan mungkin dari teman kerja gitu. Itu ngaruh nggak sama gender? Kan kita tadi poinnya adalah lelaki tidak bercerita. Ngaruh nggak sama Kenapa gender? tidak perempuan tidak bercerita gitu? Nah tapi sebenarnya perempuan juga bisa aja nggak cerita. Aku pribadi tuh tipe yang selektif untuk menceritakan sesuatu gitu. Ya itu sebenarnya lebih ke ya itu pengalaman kita membentuk, kayak tadi yang pernah, makanya aku kenapa nanya Mas Ruben kenapa kemarin nggak cerita apa Mas Ruben pernah merasa ditolak secara sosial ketika Mas Ruben bercerita, atau mungkin takut menghadapi respon-respon yang mungkin di luar keinginan, di luar keinginan kita. Makanya ketika kita kita mengurungkan niat bercerita ya karena mungkin bisa jadi pengalaman kita sebelumnya ketika kita bercerita kita merasa insecure gitu atau tidak merasa aman. Itu sebenarnya tidak terbatas laki-laki dan perempuan. Sebenarnya ada juga perempuan-perempuan yang milih untuk diam aja karena dia merasa kayak ya selama ini aku cerita juga nggak ada yang mau denger gitu misal, atau aku cerita juga merasa nggak tervalidasi gitu secara emosional kayak gitu. Tapi secara data angkanya besar mana antara laki-laki dan perempuan tentang bunuh diri itu? Kalau tentang bunuh diri kemarin sebenarnya aku juga sempat nyari-nyari gitu ya, sempat nemu di WHO tahun 2021 itu tuh angka bunuh diri di Indonesia tuh sekitar di 6.500 kasus sekitar segitu. Dan yang paling dari 5.000 kasusnya itu adalah laki-laki, kebanyakan memang laki-laki. Nah itu makanya kenapa tadi ngomongin laki tidak bercerita, dan itu tuh sebenarnya hal yang paling laki-laki tidak bercerita ini tuh sebenarnya tidak bisa kita lestarikan juga ya, meskipun itu cuma sebuah tren ya, meskipun itu cuma tren kayak emang lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Tapi ya kalau misal itu cuma jadi sebuah tren, kalau misal itu ada beberapa orang yang memang benar-benar tidak bercerita dan pada akhirnya ketika mereka di kondisi lowest ya, kayak kondisi yang titik terendah dalam hidupnya, terus karena laki-laki tidak bercerita itu, terus karena dia takut mungkin akan dihakimi secara sosial, terus mereka diem aja dan akhirnya mereka buntu sendiri. Dan 5.000 dari 6.500 kasus. Coba cari 5.000 cuy dari 6.500 berapa persen tuh? Gila. 90% banyak. Iya. Lelaki tidak bercerita ternyata tidak cuma tren di Indonesia ya, di Amerika, di Jepang mungkin ya itu. Ya tahu sendiri kan, di Amerika, di Australia tuh juga kasus yang banyak juga laki-laki untuk yang
ya intinya ya berarti bisa dibilang faktor resiko laki-laki untuk bunuh diri itu lebih tinggi daripada perempuan. Mungkin bisa dicari juga sih di internet biar validasinya biar lebih jelas. Hahaha. Biar valid cuy. Iya. Jangan apa self justice apa? Self diagnose. Oh, Self diagnose. Ya itu sih sebenarnya cerita tuh juga nggak apa-apa nggak sih Mas, lumayan. Maksudnya meskipun kadang cerita yang misalnya kita punya tumpukan masalah, yang kita ceritain yang ringan-ringan dulu aja juga nggak apa-apa. Yang penting itu tumpukan masalah tuh nggak terus ada terus sampai akhirnya kita meledak gitu aja, kita nggak tahu harus ngapain gitu. Media yang tepat apa untuk bercerita? Media yang tepat untuk bercerita ya orang lain bisa, mungkin kadang juga banyak yang mungkin nggak nyaman gitu, biasanya nulis gitu. Nulis kalau misal kadang punya apa second account nggak ya apa kalau Twitter itu Second account. nggak ada ya, emang nggak ada ya, ya udahlah. Adit punya Second account atau mungkin apa sih Twitter itu yang digembok private ACC, di protect account. Iya, terus dia miso sendiri di situ ya nggak masalah. Atau ya journaling, nggak tahu ya cowok tuh suka nggak sih journaling gitu. Ada beberapa teman-teman aku yang cerita dia tuh sebenarnya pernah ada dalam titik terendah, terus akhirnya dia menerbitkan buku, dia cerita gitu. Kayak gitu kan, itu kan sebuah coping resilient ya, coping stress ya. Ya coping stress sebenarnya banyak juga. Coping stress kayak hobi itu juga yes. Mas Ruben tadi bilang kan kalau sebenarnya ini podcast ini sebagai salah satu untuk menyalurkan. Nah, itu kan bisa ini coping stress yang produktif gitu, yang adaptif, yang pada intinya sebenarnya ya memang nggak harus sih kita cerita tentang masalah itu. Ya kalau mau cerita juga boleh, tapi mungkin ada dengan cara hal-hal lain yang mungkin lebih diterima oleh diri kita sendiri gitu ya. Tadi kayak coping stress adaptif, cerita, bikin buku, atau mungkin ngeband atau 2 minggu itu aku memutuskan untuk nulis lirik. Apa nulis lirik? Nah, gitu. Kan Januari rilis. Kita tunggu. Itu ya mungkin karena apa ya? Ketika di titik rendah, kan bingung ngapain gitu. Aku nggak tahu ya kalau kebiasaan teman-teman. Aku itu punya kebiasaan, aku punya buku gede itu kayak buku utang gitu. Besar itu, gelatik itu yang besar itu. Warnanya ungu, di tasku ada. Itu tuh isinya macam-macam. Jadi kadang kalau bingung ngapain, aku nulis. Nah, kayak gitu. Kadang kan kosong kan, bingung. Yeah. Kayak kesana mentok. Yang aku rasain ya ditulis aja. Iya, benar bagus gitu. Itu. Sebenarnya bagus nggak sih? Terus. Jadi ya semacam kayak coping stress itu bisa. Iya, benar. Terus kapan itu pas aku tiba-tiba kan lihat di FYP itu ada yang nyeritain tentang kalau journaling itu ketika nulis diary kan berat. Ya sebelum tidur kamu nulis 1 kalimat aja. Iya. Seminimal itu. Ternyata itu membantu proses pemulihanku pas di titik terendah. Ternyata itu. Membantu kan. Sebenarnya lelaki tidak bercerita tuh bisa bercerita juga kan ke ketulisan juga itu juga bercerita itu bercerita atau ke Twitter second account gitu juga bercerita. Tidak, second account tidak. Oh enggak ya. Ya, Twitter saya tidak bisa dibuka. Masa buka Twitterku ra? Rata kita loh. Rata kita. Iya. Kita nulis lagu, puisi gitu kan juga sebenarnya hal yang bagus. Oke. Menarik ya kalau kita lihat ini kan banyak sekali kasus-kasus tentang tadi ya. Dan kalau dari pengalamanku sendiri seperti itu. Teman-teman juga ngerasain nggak seperti itu? Iya. Laki-laki lah kenapa sih? Kenapa sih? Enggak. Ya karena ini laki-laki semua nih. Laki-laki. Saya juga lagi aslinya. Oh enggak. Saya aslinya 2 orang. Saya aslinya 2 orang. Aduh nanti ada teorinya lagi tuh. Teori mulu yang apa kayak yang ringan. Tapi apa sih catatan kayak gini apa sih? Gak ada gunanya. Enggak jelas banget. Oh ini bukan lagi kuliah ya. Iya. Tertekan aku gitu. Tuh lihat ini tuh apa sih? Iya enggak tahu kenapa. Ngobrol aja deh. Dia ngapain apa tuh? sih? Dasar tim kreatif. Makanya aku mikir ini kok kayak dari tadi tuh kayak ini ya jadinya konseling gitu. Iya. Kalau ngomongin apa ya? Langsung disimpan. Aku jadi bingung nih. Kan tentang keluarga ya. Ini kan cabang psikologi itu kan ada kan macam-macam ya. Kalau orang kan kebanyakan taunya HRD gitu kan. HRD kan masuknya ke industri ya. Bener gak? Industri. Terus kalau sosial itu macam-macam. Ada keluarga. Terus itu pun digolongkan usianya biasanya. Ada digolongkan sendiri gitu. Sosial itu ada. Bentar. Klinis itu masuk apa? Klinis ada sendiri sih ya? Oke. Nah ini kan kita tadi udah dikit-dikit ngobrolin tentang keluarga nih.
kalau kita ngomongin lelaki tidak bercerita, ini kasusnya sama juga dengan relationship, pacaran. Heeh. Kita sempat ada obrolan tuh, Ya. ngomongin tentang regulasi emosi. Waduh. Oh iya benar. Nah, gini, soalnya aku pengalaman sendiri ya dari kalau aku kan tipe yang merilis sesuatu itu tumpuk nggak tahu meledaknya kapan. Tapi ada yang dikit-dikit tipenya dar meledak gitu loh, dar meledak gitu. Dan itu sebenarnya secara aku penasaran. Itu secara ilmu itu apa sebenarnya? Apanya? Kenapa ketika orang itu regulasi emosionalnya berbeda-beda, terutama dengan pasangan itu? Kenapa? Atau mungkin variabel yang berbeda. Ketika pribadi orang masing-masing juga beda, kalau dengan pasangan ada penjelasannya tersendiri. Kalau sampai sejauh itu sih soal kenapa regulasi emosi beda-beda tuh ya tadi sebenarnya Background juga ya. iya psikologi tuh kayaknya isinya itu ya kalau nggak dari background. karena biological gitu kan hormon terus habis itu Faktor pengalaman, sosial, faktor sosial, internal. kayak gitu. Iya Kalau nggak sih? tanya faktor itu aja kayak gitu, jadi isinya kayak gitu sih sejauh yang aku tahu ya. Mungkin kalau misal teman-teman tahu bisa komen di bawah ini ya. Bukan ya. Aku tuh sampai bingung ya mau ngobrolin apa. Soalnya ngobrol sama orang pintar itu sulit ya. enggak santai aja kita. Terus apa tadi? Ya itu Regulasi kan emosi. kita ngomongin tentang regulasi emosi itu kan. Itu apa itu yang coba jelasin lagi deh. Ini kayaknya bermanfaat buat teman-teman yang tentang apa sih itu Vi? Yang Krisis apa ya? hierarki konflik. Hierarki Oh, konflik. hierarki konflik. Kan orang kan biasanya kan kalau ada suatu hubungan ini berkonflik nih. Sebenarnya konflik itu apa kalau dipandang Konflik dari itu kayak psikologi? gimana gitu ya. Ya itu yang waktu itu ya. Sebenarnya konflik itu sebenarnya manusia itu bukan ya? Ada namanya hierarki konflik gitu. Oke. Dari yang paling bawah tiba-tiba aku lupa. Entah dari yang paling bawah sampai Nih, yang paling diuji nih atas. Tiba-tiba aku kayak diuji. Kuis nih. Paling atas itu krisis. Oke. Yang tadi yang kita bilang konflik krisis gitu. Yang paling bawah itu sebenarnya kan kita biasa ya dalam interaksi manusia ini tuh biasanya kita ngobrol apa sih yang ringan-ringan gitu. Mungkin tentang bertukar cerita, daily activity gitu. Terus yang makin atas dari itu tuh secara tension tuh apa, Mas? Tension itu apa ya? Apa sih Tension namanya? ki. Tension bahasa Indonesia apa? Ayo. Kalau ibaratnya itu bukan Tekanan sih. ya, pokoknya tekanan nggak sih? tekanan itu Iya, tuh iya. masih rendah terus Heeh. keinginan apa Tensinya. kebutuhan mereka untuk membuat keputusan tuh juga rendah gitu ya, ya kan. Nah, jadi tidak apa ya, minim lah untuk menimbulkan konflik gitu. Terus makin ke atas lagi itu level yang agak lebih tinggi lagi itu mungkin bertukar perasaan gitu kan juga tensionnya udah agak lumayan ya, agak lumayan ada gitu ya, cerita nangis gitu kan ada tensionnya, tapi mungkin belum apa namanya butuh banget kebutuhan untuk apa memutuskan sesuatu gitu. Nah, itu makin terus setelahnya itu lagi tiba-tiba lupa ini. Oh iya, ini decision making. Oke. Decision making. Jadi kenapa mau nyatet dulu. Sumpah ini keren ini. Iya. Bentar, dari bawah itu apa tadi? Dari bawah itu tadi daily activity. Ini Apa daily activity? dari bercerita. Oh, daily bercerita activity. tentang, Berarti tanya kayak kamu udah makan belum gitu? Ya. Kalau belum sampai enggak, ngajak itu makan belum? Itu kan belum. Oh, Itu kan daily activity itu apa? Kayak gue cerita tadi aku hari ini makan di mana? Hari ini aku ini di sini ya. Cerita. Makannya di mana? Kalau makan di mana? Kalau makan di mana? Kalau makan di mana? Di kolektif. Tapi nggak ada makanannya nih. Kita Ada, lagi. udah makan kok, Oh, udah udah. makan Tapi aja. aku udah makan tadi. Aku Tadi juga di sini udah makan. di Tadi sini, tadi kamu makan apa? Tadi aku makan lupa namanya apa? Red chili. Red chili apa? Mie Apa? Red Red chili chili. itulah namanya itu. Tadi makan di sini. Enak sih, enak. Aku makan rice bowl beef ya. Bener gak? Oh, iya. Oke. Cuma ada di mana? Cuma ada di kolektif.id. Nggak jelas. Terus kalau kita ngobrol-ngobrol kan aku nggak kan tadi sempat cerita aku tidak pernah bercerita, lelaki tidak bercerita. Nah, bisa ceritanya cuma di studionya podcast kolektif. Oh, di sini. Jadi memfasilitasi ya tadi. Yes, untuk teman-teman yang pengen promo awal tahun bisa cek di Instagram kolektif.id. Oke, kita lanjut lagi ya. Daily activity. Ya, tadi itu Kemudian- sebenarnya apa ya? Itu kayak hierarki konflik itu Kayak segitiga gitu nggak sih? ya gimana sih memunculnya konflik tuh gimana gitu. Ya itu awalnya dari itu. Terus habis itu tadi apa?
Feelings. bertukar perasaan gitu kan mungkin agak lebih berat lagi. Oke, Iya berarti dari kan? daily activity tukar perasaan. Terus decision making itu mungkin kayak momen dimana kita udah mulai tuh kebutuhan untuk memutuskan sesuatu gitu, itu mungkin tensinya agak lebih naik lagi Yes. ya kan, ya kan tensinya agak lebih naik lagi. Nah terus nanti kalau misal kita tidak apa namanya Terregulasi dengan tepat. ini tidak mendapat decision making, Oh, tidak mendapat membuat keputusan. itu pada akhirnya nanti naik itu udah mulai naik ke konflik namanya. Konflik. Oke. Ya habis konflik, kalau misalnya juga konflik itu tidak cepat terselesaikan, itu naik lagi ke krisis. Oke. Konflik tidak terselesaikan berarti apa? Nggak ada apa namanya Keputusan hasil. apa sih Konflik tidak bahasanya selesai. satunya decision making, Kompromi. resolusi konflik. Resolusi konflik, Tidak ada oke. resolusi konfliknya, terus akhirnya jadi krisis. Nah itu misal kayak contohnya ini tadi Mas Ruben udah sempat nanya kalau misalnya kita misal pacaran nih, terus nanya kayak sayang hari ini mau makan di mana gitu. Nanti terus si cowoknya naik gitu, terus yang ceweknya bilang terserah gitu. Terus kau mau seblak nggak gitu, terus aku lagi nggak pengen seblak gitu. Terus kalau misal ditanya lagi kau mau apa terusan, terserah deh kayak gitu. Terus nanti Terserah. misal ini kan terserah terus kan. Kata kunci Nah ini. itu tidak ada decision making ya, Yap, tidak yap. ada capek decision making. Mungkin awalnya cuma bertanya tuh, bertanya kayak aku lapar nih gitu tadi ya, aku lapar, awalnya dari aku lapar, terus decision makingnya diperlukan karena bingung tuh mau makan apa gitu, karena tidak tercapai, tidak malah terserah itu pada akhirnya tidak segera ada keputusan, ya akhirnya masuk tuh ke konflik. Kamu nih gimana sih dari tadi ditanyain makan nggak jelas, kok kamu marah-marah sih gitu, terus akhirnya jadi ada konflik. Dan konflik ketika tidak segera terselesaikan itu harusnya diselesaikan tuh konfliknya, yaitu jadi krisis, malah mereka jadi saling menyalahkan. Nah itu mungkin ini gampangnya kalau misal kita membuat keputusan makan, dan mungkin itu juga terjadi kalau misal kita kayak apa namanya decision making lainnya gitu. Kayak misal kayak biasa dalam hubungan kayak butuh apalah decision making, kayak kita ini sebenarnya mau dilanjutin kemana sih kayak gitu, itu kan juga decision making ketika itu nggak tidak buru-buru untuk mendapat keputusan, yaitu yang membuat konflik tuh bakal ada. Dan konflik kalau misalnya nggak terpecahkan juga nanti jadinya krisis gitu, mungkin jadi ya putus atau mungkin jadi ya berantem yang hebat dan lain sebagainya. Itu makanya tuh di psikologi aku lupa siapa yang ngomong, tapi intinya itu ada, nanti dicari aja di jurnal itu tuh makanya direkomendasikan untuk sesegera mungkin membuat keputusan. Makanya direkomendasikan, psikologi itu merekomendasikan untuk sesegera mungkin membuat keputusan sebelum keputusan itu menjadi sebuah konflik gitu, dalam hal apapun dalam sebuah hubungan kayak gitu sih. Dan itu sebenarnya penerapannya luas juga kan? Iya, yang luas. dimaksud relationship itu ke setiap manusia. Makanya kita kan kadang mulai dari itu kan, konflik yang kita alami itu mulai dari kebingungan, kebimbangan. Ya misal kayak tadi yang pernah, misal kayak ya, biasa manusia quarter life crisis ini, kita kan kayak bingung karir, bingung ini, bingung itu. Ketika kita segera memutuskan membuat decision making itu, kadang mungkin mulai ada konflik-konflik lain yang menyusul gitu, atau mungkin dalam relasi juga. Tapi faktor kecepatan dalam resiliensi itu gara-gara apa? Resiliensi apa decision making? Oh, decision making, sorry, salah. Salah. Marahin. Enggak, gini loh, kan pas lu sit down, kan orang resilience biar mendapatkan decision. Tapi nyambung gak sih? Bentar. Biar mendapat decision. Lompat lagi sih. Biar mendapat decision. Kan orang itu kan resilience-nya beda-beda ya. Kan ada yang lambat, ada yang cepat tadi ya. Oh iya. Berarti memang sepengaruh itu ya kecepatan dalam mengambil keputusan ketika kamu tidak mempunyai daya resiliensi yang tinggi. Oh Iya iya. Mungkin kalau misal cari apa ya, berarti variabelnya itu Mas biasa ya Hubungan self-decision relation apa? Apa Hubungan sih, Mas? resiliensi dan sama self decision making gitu ya. Mungkin self-decision ada making. sih di jurnal, tetap kayak itu mungkin di daerah termasuk pengaruh, salah satu pengaruh ya, karena kemarin aku juga sempet soal resiliensi itu. Memang banyak dari mereka yang memang memiliki kemampuan untuk memutuskan ya tadi decision making yang baik, makanya mereka bisa resilient gitu. Itu dari lapangan sih, aku belum pernah membaca jurnalnya, tapi itu dari lapangan seperti itu. Kita ngomongin tentang penelitian ya. Tadi kan aku sempat ngomongin kalau keluarga itu turun temurun.
polanya terulang terus, gitu terus, marah terus, nangis, marah, nangis, marah, nangis, marah. Nah, kamu kan sekarang lagi meneliti tentang yang berhubungan dengan keluarga dan resilience. Berarti ada kasusnya dong. Case yang kamu ambil kejadiannya tentang apa? Dan apa Oh kejadiannya? ya, ya itu tadi tentang emotional immature parents. Sebenarnya itu tuh hal yang simple, mungkin juga kita pernah ngalamin itu gitu, kayak orang tua yang mungkin secara secara emosional tuh mungkin belum matang. Jadi ketika ini aku kasih contoh ya, berarti kasih contoh kasus ya. Jadi itu sebenarnya secara keluarga itu masih utuh gitu. Secara keluarga itu masih utuh, tapi dia merasa kesepian secara emosional karena selama ini dia kayak ketika bercerita juga tidak dengarkan, atau bahkan mungkin disalahkan ketika menunjukkan, padahal tuh perempuan juga gitu loh, maksudnya perempuan. Ini Maksudnya personnya itu perempuan? perempuan, Oke. bukan laki-laki Usianya? ya. Usianya ya di usia kayak aku gitu. Aku berapa usianya? Ayo tebak. Tebak. Enggak. Sekitar 20-an tahun, Tuh, 21 sampai 21. 25-an. Oke. Nah, itu ya Gen Z lah. Mm, Itu jadi ketika mereka bercerita itu tuh, ketika aku nanya kayak, kamu ada kepikiran nggak untuk cerita ke orang tuamu? Gitu. Enggak. Kenapa? Ya karena di antara semua subjek ini serempak menjawab untuk tidak, karena Berapa mereka orang subjeknya? 4, karena ini Oke. kualitatif. Jadi serempak untuk bilang enggak gitu. Jadi karena mereka merasa bahwa ya buat apa cerita kalau nggak didiemin, kalau enggak cuma aja atau malah disalahin atas apa yang dia lakuin gitu. Terus ketika mereka juga merasa kurang tervalidasi secara emosional ketika mereka nangis, atau mungkin bahkan ketika hal happy kayak punya prestasi atau apa gitu kan, berharapnya dapat selamat, ya ampun nak, bangga gitu. Tapi orang tuanya tidak memberikan itu gitu sama sekali. Bahkan tapi sayangnya mereka sering melihat orang tua itu memuji anak orang lain. Itu kadang juga mereka alamin, kayak padahal kalau anak orang lain tuh bisa loh dipuji-puji, tapi kenapa sih anaknya sendiri tuh nggak nggak bisa, Tidak maksudnya nggak melakukan hal yang pernah sama. tidak melakukan hal yang sama. Bahkan ada orang yang canggung banget sama ayahnya, kayak jadi katanya dia kalau ngomong sama ayah itu kayak ke dosen, bener-bener yang hati-hati banget, serius. Padahal ayahnya bisa ketawa-ketawa sama temennya. Kalau WA ada emotnya gini. Iya, kayak Selamat malam. iya. Selamat malam, Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Saya nim nggak gitu juga. Tapi kayak gitu, kayak terlalu kaku gitu loh, terlalu kaku banget sampai dia ya dia ngeklaim dirinya kalau dia fatherless karena memang nggak ada attachment sama sekali gitu. Oh. Padahal ayahnya tuh bisa tuh ngasih ucapan selamat ke anaknya temennya karena anaknya temennya kerja di sini-sini kayak gitu, dan dia merasa ya ada kecemburuan sosial juga kan kayak gitu. Dan Itu kebentuk karena apa? kebentuk karena apanya, yang apa? Pola asuh orang memang beda-beda ya. Tapi kenapa itu gini? Aku bingung menyederhananya gimana ya? Gengsi kah atau apa? Oh, Kan dari karena ini anaknya sendiri, terus mm. ngerasa ngapain gitu Oh atau iya, paham. apa? Ya Kalau mungkin sudut pandang parenting. ya sebenarnya itu padahal hal yang penting ya, maksudnya Iya. untuk memvalidasi emosi, karena eh justru support emosional yang pertama itu kan sebenarnya dari keluarga, tapi nggak semua keluarga itu menyadari itu, apalagi mungkin keluarga zaman dulu gitu yang merasa kalau itu nggak terlalu penting. Tapi ya mungkin sekarang udah agak better, ya itu bisa jadi karena mereka. Tapi kalau case-case emotional immature parent ini macam-macam ya, bisa karena trauma orang tuanya juga, mungkin tadi yang turun temurun kayak gitu juga kan bisa, atau mungkin ya kalau emotional immaturity ya itu Nah, itu. itu bisa juga karena ketika menikah itu mungkin ada ketidaksiapan secara emosional, atau mungkin juga tekanan-tekanan emosional dari ya pekerjaan, bisa kan dari pekerjaan, atau mungkin konflik-konflik yang mungkin ya membentuk orang itu menjadi itu. Soalnya tuh beda-beda tuh loh case-nya tiap 4 orang ini. Ada yang orang tuanya bener-bener yang pendiam banget dan mungkin ada trauma atau apa gitu. Si anaknya itu pun juga sempat mikir apa mungkin aku ada trauma atau apa, kenapa dia bener-bener yang segitunya gitu. Atau mungkin ada juga yang karena tekanan kondisi keluarga, jadinya nggak ada tuh attachment secara emosional, nggak ada nggak ada ikatan secara emosional, kayak udah ngobrol tuh sebetulnya aja
gitu. Ada juga yang karena trauma, misal kayak jadi karena mereka pernah bercerai terus si ibunya ini tuh pernah di apa namanya ya pokoknya mengalami hal-hal buruk lah dalam rumah tangga, pada akhirnya Semacam juga kekerasan gitu ya. jadi bikin kayak gitu ya. Jadi macam-macam sih hal kayak gitu. Yang jelas itu ngaruh ke psikologis orang tua itu sendiri. Terus apa namanya ya, jadi mungkin sasarannya anaknya kayak gitu kan bisa, atau mungkin ya turun temurun tadi itu. Itu yang operatorku kan pernah main ke rumahku ya. Aku tuh yang masih sugeng gitu kan kakekku. Kakekku ayahnya dari ibu. Aku tuh bisa bener-bener dua orang yang sama-sama lelaki tidak bercerita. Bahkan ketika misalnya aku seminggu di rumah nih, bener-bener kayak ngobrol satu ruangan itu. Oh, Bener-bener itu ngobrol. di rumah. Di rumahku. Bahkan ternyata ibuku tuh juga tipe yang misalnya nih, kakekku kan yang namanya rambut itu kan terus bertumbuh ya. Dia pengen potong rambut gitu kan. Tiba-tiba jalan kan udah sepuh gitu. Padahal kan secara otomatis sebagai anak kan melarang pun ataupun mungkin memboncengkan kan bisa. Tapi di situ itu kayak ada yang ketahan gitu loh. Oh, bingung mau ngomong apa. Soalnya memang apakah ini tidak bercerita semua di keluarga Iya, gitu. paham. Itu bisa jadi itu. Iya, itu Bener-bener nggak ngobrol, bahkan ketika aku pergi misalnya. Apa karena polanya kayak gitu ya iya dari dulu ya. polanya. Bahkan ketika kalau Betul. orang itu normalnya wajar ya ketika pergi pamit dan lain-lain, kalau di situ ada kakek saya, ya saya pergi saja gitu. Jadi canggung gitu Jadi kan. aneh kalau pamit itu, aduh gitu, aneh itu. Iya, paham. Itu Ya, itu. itu juga cerita-cerita dari mereka juga kayak gitu. Jadi Mm, hal sepele aja yang mungkin sebenarnya sederhana, mm, tapi jadi bingung ngomong kayak gimana karena ya tidak terbiasa berkomunikasi dengan asertif mm. gitu ke keluarganya. Asertif, Pak. Asertif. Udah, aku juga ini mesti bakal jadi pertanyaan selanjutnya. Asertif. Apa itu asertif? Ya, komunikasi yang terbuka, terus habis itu ya kita punya batasan buat diri kita sendiri untuk apa yang perlu kita sampaikan, apa yang perlu kita tahan. Ya kita punya kondisi apa namanya? Punya kuasa ya untuk apa yang kita rasakan gitu. Ya dia mau komunikasikan dengan clear communication. Tadi kalau kita ngomongin masalah keluarga, masalah ngomongin pacaran, itu kan ujung-ujungnya kita ngomongin tentang cerita ya. Tentang bercerita. Oh ya, Gimana caranya mengkomunikasikan dengan sesuatu baik. secara asertif dan terbuka. Teman-teman, nih buat teman-teman yang jarang bercerita, menurutmu ada nggak langkah sederhana seperti journaling atau lain-lain gitu ketika kayaknya lingkungan nggak mendukung aku buat cerita deh. Oh iya. Ada nggak? Harus apa gitu. Harus apa? Ya tadi sih coping stress kita mungkin punya cara-cara tertentu untuk keluar dari masa-masa stres atau menghadapi masa stres, mengelola stres itu ya macam-macam ya orang-orang ya tadi kayak Mas Ruben dengan cara yang produktif atau mungkin tadi journaling, terus habis itu ya sekedar cerita dikata tadi satu kalimat udah yang penting lega aja gitu. Atau ada yang seneng apa sekarang itu lari katanya karena galau gitu ya 25 sebenarnya. tahun kalau kamu belum menikah kamu akan jadi atlet. Iya kayak gitu. Adit beneran real jadi atlet sekarang Ya itu karena sebenarnya belum menikah dia umur segitu. Betul. Oke. iya itu sebenarnya itu bisa juga Oke. gitu. Maksudnya itu juga menjadi coping stress. Kejadian nyata itu. Coping stress. Pace saya naik nih hari ini. Wah, hiburan pagi hari, bubur enak apa? Terus ada waktu pace KM itu apa sih? Gak ikut-ikutan ya aku. Karena belum menikah. Iya, jadi atlet tari. Bener, Iya, jadi itu. atlet ya. Coping stress macam-macam ya. Tapi memang sebenarnya tuh cukup butuh seseorang itu untuk bercerita tadi itu sebenarnya lumayan butuh dukungan sosial tuh sangat penting juga untuk kita karena ya tadi itu yang pernah Mas Ruben bilang kalau tadi kayak sempat disinggung kalau kita menumpuk itu nanti lama-lama jadi meledak kayak erupsi gitu. Kayak erupsi dan itu tuh sebenarnya cukup bahaya buat kita sendiri. Entah nanti akumulasi emosi kita bisa menjadi stres, depresi dan lain sebagainya. Itu tuh sebenarnya
makanya kenapa perlu bercerita, perlu perlu ngungkapin lah perasaannya. Ya meskipun kadang ada ya lingkungan mungkin nggak mendukung gitu Sesupport ya, itu ya. nggak sesupport itu, tapi bisa kita cari, bisa kita usahakan lingkungan yang suportif itu, kita bisa nyari lingkungan yang suportif itu bisa dicari sebenarnya, bisa kita bentuk juga ya kan. Nah, itu sebenarnya perlu banget karena tadi itu takutnya jadi ledakan emosional yang nanti pada akhirnya ya meledak, duar Kejutan. dari situ jangan mati lagi. Jangan mati lagi. Iya gitu, jadi Jangan sebenarnya mati tetap lagi. perlu tetap perlu. Oke. Teman-teman mungkin ada yang bertanya? Emang ini presentasi? Presentasi banget ya sih. Iya. Sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita obrolkan Banyak tentang banget. psikologi. Banyak banget. Tapi karena kita terbatas oleh waktu dan tadi sempat cut, terus sempat mati listrik juga. Kita kayaknya udahan aja ya. Kita udahan aja. Maksud sih. Oke, di sini ada Hasna, saya Ruben Mahendra. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you semuanya.